Pertama kita siapkan toppingnya terlebih dahulu. Ini kelapa parut yang aku tambahkan garam dan tepung maizena. Bila perlu ini dikukus terlebih dahulu dengan daun pandan agar supaya kue putu ayunya tidak mudah basi. Selanjutnya kita siapkan tepung terigu. Untuk tepung terigu aku pakai serbaguna. Aku tambahkan baking powder, baking soda dan sedikit garam. Sebaiknya diayak terlebih dahulu agar bisa menghasilkan kue putu ayu yang teksturnya lebih lembut. Kemudian kita siapkan santannya. Untuk santan ini sebanyak 500 ml. Aku tambahkan juga dengan pasta pandan dan pewarna hijau secukupnya. Oke, lanjut siapkan wadah, masukkan gula pasir, telur, dan cake emulsifier. Untuk cake emulsifier bisa menggunakan SP, ovalet, ataupun TPM. Kemudian di mixer dengan menggunakan kecepatan paling tinggi. Hasil akhirnya ini adonan harus putih, kental, mengembang, dan berjejak. Ini yang stiff bake ya teman-teman, kaku dan berjejak, bukan adonan yang soft bake atau yang lembut. Kemudian masukkan tepung terigu dan santan yang kita siapkan di awal secara bertahap sedikit demi sedikit. Mixer dengan menggunakan kecepatan rendah saja. Bila dirasa warna hijaunya ini kurang, masih pias atau masih pucat, bisa ditambahkan sedikit lebih banyak untuk pasta pandan dan pewarna hijaunya ya. Lanjut mixer. Bila sudah, kemudian kita lanjut lagi mengaduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan di dasar baskom. Adonan tercampur rata, tercampur dengan baik dan benar. Cetakan kue putu ayunya sebelumnya sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian tambahkan topping kelapa parut, ditekan-tekan perlahan seperti ini. Setelah itu tambahkan adonan sebanyak 1 sendok makan saja atau sampai tinggi garis batas ya, jangan terlalu penuh nanti bisa melebar. Dalam tahap ini kalian sudah bisa menyiapkan panci pengukus, rebus air sampai mendidih dan beruap banyak. Tata di dalam panci pengukus, kemudian kita akan kukus selama 15-20 menit sampai matang dan tanak. Gunakan api yang sedang cenderung ke kecil. Lakukan mengukus adonan hingga habis. Apabila airnya tinggal sedikit atau berkurang, jangan lupa untuk diisi ulang. Selagi masih panas atau hangat-hangat kuku, segera keluarkan kue dari dalam cetakan. Caranya ditekan bagian pinggirannya, kemudian dibalik. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 100-110 piece kue putu ayu yang lembut dan mengembang. Selamat mencoba ya. Dan kemudian kita akan lanjut untuk resep yang kedua, yaitu bolu kukus gula merah. Resep 100 piece bolu kukus gula merah ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak untuk berbagai acara. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Ini adalah larutan gula merah yang sudah aku rebus sebelumnya dan ini sudah dingin. Kemudian aku akan saring untuk membuang sisa-sisa kotorannya. Dan ini didapatkan dari 1,5 kg gula merah yang direbus dengan air sebanyak 1,5 liter. Oke, untuk bahan keringnya di sini aku memakai tepung terigu protein sedang. Aku memakai yang kemasan curah. Aku tambahkan dengan baking powder, baking soda, dan sedikit garam. Kemudian diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian jangan lupa diayak agar bisa menghasilkan bolu kukus mekar gula merah dengan tekstur yang lebih lembut. Kemudian pecahkan 4 butir telur segar pada suhu ruang, dikocok lepas sampai sedikit berbuih seperti ini. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Untuk penggunaan gula pasirnya ini bisa di skip bila tidak ada ataupun tidak suka. Ini dikocok ya sampai gula pasirnya benar-benar larut. Kemudian tuang ke dalam bahan kering.
Kemudian aduk sampai tercampur rata. Bila sudah tercampur rata, kemudian buat lubang di tengahnya dan tambahkan larutan gula merah sedikit demi sedikit secara bertahap. Agar lebih cepat, aku mengaduknya dengan menggunakan mixer. Bila tidak ada mixer, kalian bisa menggunakan balon whisk. Nah, bila larutan gula merah sudah terserap semua ke dalam tepung terigu, kita tambahkan lagi. Lakukan hal yang sama hingga selesai dan mixernya harus benar-benar tercampur rata, tercampur dengan baik dan benar ya teman-teman. Bila semua bahan sudah tercampur rata, kemudian kita matikan mixernya terlebih dahulu, kemudian tuang minyak, nuanginya secara bertahap sedikit demi sedikit. Kemudian lanjut aduk tetap dengan menggunakan kecepatan rendah atau kecepatan sedang saja. Kita aduk lagi kali ini dengan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan di dasar baskom. Adonan tercampur dengan baik dan benar. Jika adonan tidak tercampur dengan benar, nanti hasilnya dia bisa bantat. Dan untuk cetakannya aku memakai cetakan bolu kukus ukuran tipe D, ini yang kecil. Untuk link pembeliannya nanti aku akan share di bagian deskripsi. Tuang adonan ke dalam cetakan, nuanginya 80% sampai 90% dari tinggi cetakan. Jangan terlalu penuh, nanti bisa melebar. Dalam tahap ini kalian sudah bisa menyiapkan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Bila sudah, kemudian tata di dalam panci pengukus. Kita akan kukus selama 15 menit dengan menggunakan api paling besar. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, seperti ini hasilnya resep bolu kukus gula merah 100 piece. Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.